tuliskan kasih yang kau berikan. Karya pemegah tiada bandingannya. Maha kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Ungkap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, for who you are, for who you are. You are good. Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan kulihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Memandang-Mu di tempat kudus, dan kulihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat
betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Shalom semuanya, kita sudah masuk ke minggu terakhir bulan Juli. Minggu depan kita akan masuk ke bulan yang baru lagi, tema baru lagi ya. Semuanya harusnya excited ya ketika masuk bulan yang baru, kita percaya ada rencana yang baru juga dari Tuhan, ada penyertaan yang baru dari Tuhan, ada semua yang baru dari Tuhan gitu. Tapi untuk minggu ini kita masih di tema bulan Juli, The Jealous God and His Anointed Leader. Hari ini kita mau belajar tentang untuk mengambil keputusan yang benar. Dan bukan hanya tentang mengambil keputusannya, tapi menjalani hari-hari setelah kita mengambil keputusan itu. Judul khotbah untuk hari ini, saya kasih judul Factory Reset. Factory Reset. Ya. Lukas pasal 15 ayat 18 sampai 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kita tahu kisah ini tentang perumpamaan tentang anak bungsu. Jadi anak bungsu ini bukan hilang tapi kabur dari rumah, melarikan diri. Bukan sebagai penjahat tapi memutuskan untuk pergi dari rumah bapaknya. Yang mana bapaknya itu menyediakan semua yang dia perlukan, semua yang dia butuhkan, tapi dia pergi. Bahkan gak cuma itu, dia pun menyakiti hati bapaknya dengan meminta warisan padahal bapaknya belum meninggal. Dan itu menurut adat istiadat Yahudi itu adalah sebuah hal yang sangat tercela gitu. Kalau bisa dibilang orang itu harus dihukum mati gitu menurut hukum Yahudi. Tapi kita tahu endingnya dan juga bagaimana cerita ini berjalan. Dari dia menukar semua warisannya dengan uang. Kemudian dia hambur-hamburin semua uangnya sampai dia melarat. Kerja di peternakan babi dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Kita tahu kisah itu kan ya. Tapi saya mau mengambil satu sikap yang dia ambil ketika dia sedang dalam keadaan yang terendah dalam hidup dia gitu. Nah, itu kita akan belajar dari keputusan yang diambil oleh si anak bungsu ini. Kita tahu orang-orang kita sekarang siapa sih orang kalangan dari yang standar lah, kalangan kehidupan yang standar lah, yang bisa sekolah, yang bisa jalan-jalan ke mall ya. Siapa orang-orang yang kayak gini yang nggak punya handphone sampai sekarang? Pasti punya kan, walaupun handphonenya mungkin bukan handphone yang canggih, bukan handphone mewah, bukan handphone yang gimana gitu, enggak. Tapi pasti ada megang handphone. Dan kalian pasti familiar dengan merek-merek handphone gitu. Ada Apple, ada Samsung, ya, ada Xiaomi gitu ya. Kita sebutin semua. Dan ini tidak ada endorse ya, saya mau nyebutkan ini, enggak. Ini emang ilustrasi aja. Siapa sih yang paling tahu tentang produk Apple? Tentunya bukan orang-orang Roxy ya. Yang tahu tentang produk Apple ya jelas penciptanya. Apple itu sendiri. Yang tahu tentang iPhone itu ya Apple. Yang tahu tentang iPad, MacBook. Nah itu semuanya yang paling tahu ya Apple. Karena mereka penciptanya. Siapa yang lebih tahu tentang mobil gitu. Tentang Toyota. Tentang mobil Avanza, Innova. Itu pasti Toyota gitu kan ya. Yang tahu tentang mobil Ayla, Sigra, Terios, nah itu pasti Daihatsu karena mereka menciptakan. Gitu. Begitu juga kalau Samsung, gitu. Yang tahu ya Samsung. Mereka lebih tahu. Sama kayak kita. Siapa yang lebih ngerti kita? Jelas pencipta kita, Tuhan kita. Dia lebih ngerti tentang kita daripada dia lebih tahu malahan daripada kita mengenal diri kita. Karena dia yang menciptakan kita, dia tahu komponen-komponen dalam diri kita. Apa saja yang bisa membuat kita jadi lebih sehat, apa saja yang bisa membuat kita jadi lebih sakit. Dia tahu semua. Tuhan kita tahu.
Dan kita tahu tentang produk-produk yang tadi, handphone, kita ambil contoh tentang handphone saja. Walaupun ada banyak toko yang mengklaim bisa menservis handphone ini, banyak toko yang mengakui bilang, oh bisa lah sama saya, bisa lah, bisa ditunggu malah gitu ya. Walaupun banyak yang mengklaim bisa, mengaku bisa menservis, bisa ngebenerin semua yang rusak di handphone itu, tapi tetap saja yang lebih mengerti, yang paling paham jelas penciptanya. Kita bicara tentang iPhone aja. Kalian kalau pergi ke toko-toko yang cukup besar gitu, kayak Roxy misalnya, atau Cempaka Mas, itu banyak toko-toko pasti yang bisa terima jasa servis iPhone gitu. Bisa ditunggu, kadang-kadang ada yang taruh kayak gitu. Tapi jelas yang lebih tahu jelas Apple. Bedanya gini. Kalau servis di tempat biasa dan di service center, jelas di service center itu lebih rapi, lebih terjamin, lebih beres gitu, lebih bisa di guarantee gitu, bisa dijamin kalau memakai barang-barang asli. Itu kalau tempat di service center. Itu pasti pakai gituan. Kalau di tempat servis biasa, kadang-kadang mereka menggunakan kanibal dari bangkai iPhone yang lain, lalu dimasukin ke iPhone yang sedang diservis. Itu bisa terjadi seperti itu. Harga servisnya juga jelas beda antara service center dengan toko biasa. Service center biasanya lebih mahal karena teknisinya mereka sekolah dulu untuk memahami tentang cara kerja handphone ini. Jadi bukan karena pengalaman, bukan karena try and error, coba-coba, enggak. Mereka sekolah. Sedangkan yang di toko servis biasa belum tentu seperti itu. Mungkin aja ada orang yang jebolan dari tempat servis Apple, mungkin aja. Tapi ada banyak yang karena semua handphone sama aja lah. Jadi pasti bisa lah servis. Ada juga yang kayak gitu. Jadi mengapa harga servisnya bisa lebih mahal? Kok rasanya lebih mahal di service center daripada di toko handphone biasa? Ya jelas. Karena kualitasnya. Ada tempat servis yang kalau ini rusak, bawa lagi ke sini, saya servis balik gitu. Dan ternyata beneran aja rusak lagi, bawa lagi di servis, bener. Nanti nggak lama rusak lagi, dibawa lagi. Mau kapan? Sedangkan kalau kita ke service center, udah ada jaminan, ya udah kalau udah bener ya pasti bener. Dan service center, kalau ngomong lokasi, mereka tuh lebih dikit jumlahnya daripada tempat servis umum. Karena memang hanya terbatas tempat servisnya. Makanya mereka bisa lebih fokus. Jadi semua barang-barang Apple ini bisa ngumpul di satu tempat ini. Dan orang-orang bisa mengklaim di tempat ini tanpa bingung, aduh yang toko yang mana ya yang bener ya, toko mana ya. Nggak gitu. Sedangkan di toko-toko servis yang biasanya kita bisa bingung toko yang mana nih yang bagus kira-kira nih. Semuanya pada bilang bisa servis Apple gitu. Kita bisa lihat selama jadi anak, si bungsu mungkin mengalami kayak kebosanan gitu di rumah. Bosan nih. Aneh memang bosannya ya. Padahal semua dijamin. Apa yang dia mau dikasih sama bapaknya. Apa yang dia perlukan dikasih. Tapi dia kayak mungkin ngerasa ada mengalami satu kebosanan di rumah. Kita tahu ini kan memang cuma perumpamaan. Tidak kejadian sebenarnya. Tidak benar-benar terjadi. Tapi ilustrasi atau perumpamaan saja yang dibuat sama Yesus gitu. Dan si anak bungsu ini mungkin. Makanya kenapa saya bilang tadi mungkin loh ya. Dia bosan di rumah gitu ya. Dia bosan semua yang baik. Dia bosan semua yang lurus, yang putih gitu ya. Akhirnya dia pengen coba explore dunia luar. Tanpa berhubungan lagi dengan bapaknya. Tanpa berhubungan lagi dengan orang-orang rumahnya. Dan yang perlu diketahui, kalau dia keluar dari rumah ini, kelangsungan hidupnya jadi nggak terjamin. Dan dia harus berusaha sendiri untuk melangsungkan hidupnya gitu. Harus membuat hidupnya tetap berjalan gitu. Itu anak bungsu. Kalian yang punya HP. Kalian biasa cewek-cewek nih ya, ganti tema. Ya tema handphone yang lucu-lucu, yang lebih girly-girly. Terus pasang apps ini, apps itu. Apps buat mulusin muka, untuk mempercantik muka, nge-glowing-glowing gitu. Terus diisi pakai video yang suka ngefans sama boy band atau girl band. Diisi tuh video-video mereka. Isi foto dan sebagainya, wallpaper segala macam. Akhirnya hal itu semua membebani handphone kalian sehingga handphone kalian sering lemot atau hang gitu, nge-lag gitu, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Bisa sih di unlock gitu, dibuka, tapi nggak bisa diklik gitu. Wah susah banget nih, susah banget gitu. Pas bisa diklik masuk, kalian seneng.
Tapi begitu buka apps TikTok misalnya, hang lagi. Nge-lag, nggak bisa jalan lagi. Dan terjadi berulang, udah restart, nyala lagi, restart, udah copot baterai, udah lepas memory card, lepas SIM card, dipasang lagi, tetap ngehang, tetap rusak. Mau dibanting, sayang HP-nya, belum ada duit gitu buat ganti yang baru. Kalau dibiarin bikin kesel gitu kan, nge-lag terus. Didiemin juga jadi nggak nolong, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya ujung-ujungnya frustasi, stres gitu. Handphone gue kok gini amat gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan pada HP ini? Tanpa perlu beli handphone yang baru. Ada satu cara, yaitu namanya di factory reset. Dikembalikan ke settingan seperti awal, seperti kalian baru pertama kali beli. Dengan wallpaper yang monoton, ya, dengan icon-icon yang ya biasa aja gitu. Menurut kita biasa aja gitu. Kenapa mesti begitu? Kenapa harus dilakukan factory reset? Karena HP kalian sudah kebanyakan dimasukkan benda asing. Seperti aplikasi, tema, dan sebagainya. Akhirnya semua itu membebani RAM, prosesor, hard disk gitu ya. Kalau di laptop tuh hard disk gitu, di memori kalau di handphone. Sehingga melampaui kemampuan HP kalian untuk menanggung semua beban yang masuk itu. Makanya HP kalian jadi over istilahnya. Dan tidak mampu memproses data lagi sehingga jadi hang. Kita balik lagi ke kisah si bungsu. Ini bakal bolak-balik terus nih. Anak bungsu ini ketika pergi dari rumah bapaknya masih dengan settingan awal. Masih default nih, settingan yang awal gitu. Belum terkontaminasi dengan pergaulan yang lain. Pergaulan bebas, pergaulan dari orang-orang yang dia temui di luar sana. Ketika dia tiba di negeri lain, banyak orang-orang mendekati dia karena dia kaya. Wah, kaya banget nih orang nih. Zaman dulu kan nggak bawa kartu e-money, nggak bawa dompet atau cek atau apa, semua kelihatan gitu hartanya di bawah. Jadi orang lihat, wah kaya nih, dideketin. Kemudian dibujuk-bujuk lah untuk berpesta. Ini seru nih, ini asik nih, ini pakai ini bisa nge-fly nih, wah keren nih, biar gaul gitu. Tapi mereka membujuknya supaya anak bungsu ini bisa have fun, ngajak mereka, tapi mereka nggak perlu duit. Pakai duitnya si bungsu ini. Hidup si bungsu ini diisi dengan apps gitu atau tema-tema yang nggak guna gitu, yang bukan bawaan dari HP-nya. Kalau kita boleh menyangkut pautkan si bungsu ini ibarat handphone. Teman-temannya ini ibarat aplikasi-aplikasi atau tema-tema yang sebenarnya nggak guna, nggak penting, yang malah bisa merusak handphone itu. Sekian lama dia lakukan itu. Dia masukin orang-orang yang nggak tahu siapa, pokoknya untuk have fun aja, untuk keren-kerenan, untuk lucu-lucuan, untuk bagus-bagusan. Berulang kali dia lakukan, bertahun-tahun dia lakukan, sampai satu hari hidupnya hang. Nge-lag hidupnya gitu, kayak gue nggak tahu mesti ngapain lagi nih. Gue nggak tahu nih gimana nih. Aduh, duit habis, harta habis, orang-orang bubar gitu ya. Ada yang bilang kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Jadi dia nggak ada uang segala macam gitu. Mungkin dia ditinggal oleh cewek-cewek yang tadinya wah gandrungin dia, tapi karena udah nggak ada duit, nggak ada harta, semua orang ninggalin dia. Dia klik semua apps, dia datengin teman-temannya yang si A, yang dia kira selama ini kita temenan baik gitu. Datengin teman si A supaya membantu. Tapi si A tidak membantu, alasannya banyak, ada aja alasannya. Dia tinggal, oh sorry gue gak bisa nih, gue lagi gini gitu. Dia datengin lagi apps yang lain, temen yang lain, si B gitu. Tetap dia juga gak bantu. Terus dia coba, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z semua dicoba. Dia coba semua apps dalam hidupnya. Dia coba minta pertolongan teman-temannya yang dia pikir temannya bisa membantunya. Dia pikir mereka ini adalah temannya. Dia pikir seperti itu.
Ternyata mereka adalah teman-teman yang bersyarat. Kalau dia kaya, teman. Kalau udah bukan kaya, sorry, nggak kenal. Nggak ada yang mau membantu si bungsu ini karena dia udah nggak seperti settingan awal. Sudah nggak seperti pada pertama kalinya yang membawa harta banyak, membawa semua kekayaan. Jadi nggak ada yang mau tahu juga soal dia. Sehingga statusnya dia sekarang, statusnya si bungsu sekarang adalah HP gembel gitu. Jadi nge-lag hidupnya, nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa buat apa-apa. Bisa nyala, tapi nggak bisa dipakai buat apa-apa. Udah hang dia hidupnya, nggak bisa diapa-apain. Sampai satu ketika, si bungsu ini teringat dengan settingan yang seharusnya. Settingan awal yang disebut dengan factory reset ini. Dia ingat. Wah, di rumah bapakku, pembantunya aja hidupnya terpelihara. Gua anaknya jadi gembel di sini. Kalian yang belum pernah melakukan factory reset nih sama handphone kalian, pasti nggak langsung tahu tuh di mana ya factory resetnya ini. Kalian pasti cari-cari dulu kan, nggak langsung oke di sini. Yang belum pernah ya, pasti harus nyari-nyari dulu. Si bungsu akhirnya melakukan perjalanan untuk melakukan factory reset ini dengan cara dia harus kembali berjalan ke rumah bapaknya. Kalau waktu pertama kali dia pergi, mungkin dia dengan semua kekayaan, bisa naik kuda, naik onta, atau naik ojol, ya nggak tahu. Pokoknya dia pergi dengan itu semuanya, tapi pas pulang karena udah habis, dia harus berjalan kaki. Dan butuh waktu, butuh proses untuk bisa sampai ke rumah bapaknya, untuk melakukan factory reset ini. Karena dia sedang berada di negeri lain. Kalau kalian coba melakukan factory reset sama handphone kalian, sebentar atau lamanya tergantung seberapa parah kondisi handphone kalian. Makin parah kondisi handphone kalian, ya factory resetnya biasa makin lama tuh. Jadi si bungsu ini cuma bisa jalan kaki balik ke rumahnya. Sama nih, kalau kalian mau melakukan factory reset, mesti nyari dulu kan letaknya, settingannya di mana, di security, terus nanti ada di mana, dalamnya. Beda handphone, beda cara. Kadang-kadang kita nyari, aduh, apa ya? Mungkin di handphone satu namanya factory reset, tapi handphone lain namanya sebutannya beda gitu. Sampai kalian harus minta tolong teman, gini gimana sih caranya gitu. Atau kalau nggak mau pusing ya kalian bawa ke service center untuk dilakukan reset, untuk di setting ulang. Orang yang mau melakukan factory reset dalam hidupnya adalah orang-orang yang sudah siap untuk merelakan semua orang yang selama ini selalu toksik dalam hidupnya. Kadang aneh ya, ada orang-orang yang senang berada dalam satu lingkungan yang dia tahu kok sebenarnya ini orang-orang toksik semua. Tapi dia tetap senang berkumpul dengan mereka. Gara-gara apa? Karena di tempat ini, di tempat orang-orang toksik ini, mereka inilah yang mau menerima orang ini. Padahal orang ini lagi dikerjain sama orang-orang toksik ini. Hanya karena supaya dia dapat teman. Dia nggak memilah-milah lagi temannya itu seperti apa. Pokoknya gue dapat teman. Hati-hati makanya kalau nyari teman dengan cara yang tidak benar. Kita malah rugi. Kita malah jadi parah hidupnya. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang toksik. Orang-orang yang licik. Orang-orang yang membuat hidup kita hancur. Setelah hidup kita hancur, kita udah dibiarin aja. Bodoh amat gitu. Tapi kalau mau sembuh. Kalau mau hidup kita sembuh dari semua racun. Karena pergaulan yang toksik itu yang membuat hidup kita jadi hang, hidup kita jadi kayak nggak jalan kemana-mana. Kalian harus membuang semua racun ini, semua orang-orang yang membuat kalian keracunan gitu dengan semua pergaulan yang nggak benar. Kalau kalian sudah melakukan factory reset kepada Tuhan, itu artinya hidup kalian sudah dipulihkan, diperbaharui dan kalian merasa hidup kalian itu jadi lebih enteng, jadi lebih lancar, lebih bahagia gitu ya. Kalau kalian sudah di reset, sudah dimasukin ke dalam settingan default, settingan factory reset ini, udah enteng gitu, udah seger, udah enak. Kalian masukin lagi orang-orang yang toksik sebelumnya, orang-orang sama yang dulu menghancurkan hidup kalian. Kalian ngerasa kemarin kebetulan. Kalian masukin lagi orang yang toksik, ya kalian jadi hang lagi. Jadi nge-lag lagi.
HP yang sudah di factory reset, sudah lancar dan bagus seperti baru, lalu dimasukin lagi apps-apps yang nggak guna, tema-tema yang ngeberatin, lucu sih tapi ngeberatin. Yang dulunya pernah membuat HP kalian jadi hang, ya nanti HP kalian akan bernasib sama lagi walaupun sudah di factory reset. Karena kesalahan yang sama dilakukan lagi, diulang lagi. Jangan nanya kenapa hang melulu sih, handphonenya jelek nih. Ya bukan, salah lu sendiri. Kenapa melakukan kesalahan yang sama? Alkitab bilang gini, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Soal pergaulan buruknya semua pasti udah ngerti lah ya. Semua pergaulan buruk bisa merusak. Tapi jangan lupa dengan kalimat awalnya. Jangan sesat. Jangan ngaco. Jangan kira ketika hidup kalian sudah diperbaiki, sudah diberesin, lalu kalian berpikir bahwa kejadian buruk yang kemarin menimpa kita itu cuma kebetulan. Lagi apes aja gua. Enggak kok, itu sebenarnya gua kemarin gak sengaja aja gitu. Terus kalian lakukan lagi hal yang sama. Kalian bergaul lagi dengan orang-orang yang toksik. Kalian berkumpul lagi dengan orang-orang yang kalian tahu sebenarnya mereka itu bisa merusak hidup kalian. Terus kejadian buruk yang sama menimpa kalian lagi. Terus kalian mau bilang kebetulan. Orang tidak tahu adalah orang yang belajarnya belum sampai pada level tertentu. Orang bodoh adalah orang yang sudah dikasih tahu tapi masih melakukan kesalahan yang sama. Orang bebal adalah orang yang nggak tahu, terus dikasih tahu tapi nggak mau tahu. Nah itu levelnya tuh. Levelnya. Orang yang nggak tahu tuh karena memang belajarnya belum sampai ke sana gitu loh. Orang kalau ketemu tanya saya, bisa bikin programming website dan sebagainya nggak? Ya nggak bisa. Ya bukan berarti saya bodoh. Emang saya nggak pernah belajar begituan. Coba kalau nanya tentang, bisa bikinin musik nggak? Ya bisa lah. Karena saya pernah belajar gitu. Si bungsu ketika melakukan factory reset, dia bertemu bapaknya, lalu meminta supaya si bungsu ini, udahlah nggak usah jadi anak aja, nggak apa-apa, gue jadi pembantu juga nggak apa-apa lah. Gue nggak pantas jadi anak bapak ini, gue udah brengsek lah, gue udah nggak bener lah, jadiin gue aja pembantu apa, yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa hidup. Orang yang mau melakukan factory reset dalam hidupnya akan dikembalikan pada default setting atau setting yang seharusnya atau setting yang pada awalnya kembali pada perkenanan Tuhan dan hidupnya nggak bakal hang lagi. Hidup yang dari yang rusak dikembalikan pada yang seharusnya, itulah yang disebut dengan hidup yang dipulihkan. Itu arti dipulihkan, dikembalikan pada kondisi yang seharusnya, pada kondisi yang sebenarnya. Nah, si bungsu ketika datang kepada bapaknya melakukan factory reset pada anaknya. Walaupun anaknya minta buat jadi pembantu, bapaknya justru tetap mengembalikan dia sebagai anak. Hidupnya dipulihkan, dikembaliin lagi sebagaimana mestinya. Anak ini memang anak. Si bungsu ini memang anak, makanya bapaknya mengembalikannya menjadi seperti anak. Semua hak-haknya sebagai anak dikembalikan. Bayangkan itu yang Tuhan kita lakukan kepada kita kalau kita tahu kita sedang berada dalam jalur yang terlalu jauh, terlalu salah sehingga kita berbuat dosa. Ketika kita kembali sama Tuhan, Dia akan kembalikan hak kita yang seharusnya. Asalkan kita benar-benar mau datang sama Tuhan dengan kesungguhan. Oh kalau gitu kita factory reset terus aja ya ketika bikin salah. Kita bikin salah, factory reset lagi, salah lagi, kita factory reset lagi, dan begitu diulang-ulang. Tahu nggak kalian apa yang terjadi pada handphone yang sering banget melakukan factory reset? Handphone itu akan mengalami kerusakan permanen. Karena di factory reset, semuanya bakal dirombak secara paksa. Itu yang dilakukan oleh factory reset. Makanya kalian bayangin orang yang bertobat misalkan dari pemakai narkoba gitu ya, penjudi, pemabuk, mereka pengen bertobat, mereka tuh nggak langsung besoknya langsung kayak seger gitu. Enggak, mereka berjuang mati-matian supaya mereka bisa terlepas dari ikatan itu. Factory reset seperti itu. Factory reset itu dipaksa, langsung dalam sekejap dipaksa. Ada prosesnya juga tetap, tapi hasilnya akan menjadi seperti baru, seperti pada mulanya. Tapi
Karena dengan cara yang dipaksa, dengan cara cepat soalnya. Handphone yang dilakukan factory reset secara berulang-ulang, handphone yang sama ya, atau laptop yang sama, lakukan factory reset berulang-ulang, itu akan rusak permanen. Tahu dari mana? Saya pernah melakukan itu. Saya pernah melakukan factory reset yang berulang-ulang ini pada handphone saya dan laptop saya atau komputer saya. Saya pernah lakukan itu. Akhirnya rusak permanen. Saya jadi harus beli handphone baru dan beli komputer baru gara-gara itu. Saya nggak tahu waktu itu kalau ternyata factory reset bisa memberikan dampak segitu parahnya. Jadi keseringan di reset itu pun nggak bagus. Jadi kalau kalian selalu melakukan kesalahan, lalu di reset sama Tuhan lagi, kalian bikin kesalahan lagi, reset lagi, ya salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi, salah lagi. Lama-lama perkenanan Tuhan akan hilang dari hidup kita. Emangnya Tuhan nggak ada perasaan? Karena orang semacam ini sebenarnya nggak niat untuk merubah hidupnya jadi lebih baik. Orang yang kegampangan untuk melakukan factory reset. Orang kalau nge-lag ya udah gua reset aja. Orang yang kegampangan melakukan itu adalah orang yang nggak serius kalau hidupnya gitu. Mau dibikin jadi lebih baru, mau dibikin jadi lebih baik. Orang itu nggak serius. Orang itu cuma pengen kelihatan bagus di luarnya aja, dalamnya nggak mau. Mereka cuma mau jalan pintas untuk bisa hidupnya lebih lancar, lebih baik. Sedangkan dikatakan hidup kita ini seperti perlombaan, lomba lari. Lomba lari, maraton gitu misalnya, kalau kalian melakukan jalan pintas, hasilnya kalian akan didiskualifikasi. Karena orang yang melakukan lomba, orang yang melakukan lari maraton, itu harus melewati trek-trek yang memang sudah ditentukan. Itu syaratnya, nggak bisa lewat jalan pintas. Tiba-tiba kalian, wah gue emang hebat, gue tahu jalan pintasnya. Nggak berlaku untuk sebuah perlombaan. Dulu kita hidup dalam dosa. Dulu. Ketika kita belum kenal Tuhan, kita hidup dalam dosa. Dan Yesus mati buat menebus kita dari dosa. Lalu kita dengan tidak tahu diri melakukan dosa. Minta ampun lagi, bikin dosa lagi, minta ampun lagi. Kalian mau mantek Yesus dengan paku sampai berapa kali supaya sadar kalau dosa kalian sudah terlalu besar. Yesus itu dipaku sebenarnya hanya sekali untuk selamanya. Kita ditebus, kita jadi milik kepunyaannya. Lalu kita bikin dosa lagi. Itu sama aja kayak kita mantek Tuhan lagi. Kita bikin dosa lagi, kita mantek Tuhan lagi. Itu nggak tahu diri banget sebagai orang Kristen. Factory reset atau dalam hal ini saya boleh gambarkan seperti pertobatan. Pertobatan atau factory reset lah. Harusnya dilakukan karena kita punya kesungguhan hati untuk menjauhi semua pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan. Factory reset akan membuat hidup kita, baik rohani atau mental kita, jadi fresh, jadi seperti baru, jadi lebih baik. Itu gunanya factory reset dalam hidup kita. Itu gunanya pertobatan dalam hidup kita. Makanya Alkitab bilang kalau kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan, dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan hidup kayak babi gitu teman. Kalau kalian punya babi gitu, kalian pelihara babi gitu ya. Kalian sayang, kalian mandiin babinya, sampai bersih, sampai wangi. Coba bawa keluar, terus babi ini ketika nanti melihat ada kayak kubangan gitu, kayak kolam lumpur, dia akan nyemplung lagi ke sana. Padahal udah dibersihin, tapi dia lebih pilih untuk guling-gulingan di lumpur gitu, guling-gulingan supaya kotor lagi. Kita udah bersihin, dia malah ngotorin lagi. Sebagai orang yang sudah mandiin babi itu dengan susah payah, kita pasti kesel gitu kan ya. Tuhan mungkin juga kayak gitu. Dia udah berusaha bersihin kita udah bersih, kita malah jatuh lagi dalam lumpur. Sengaja lagi jatuhnya. Artinya kalau kita sudah dibersihkan Tuhan dari dosa, lalu kembali lagi pada dosa, kembalinya dengan riang gembira lagi ya. Artinya kita kayak babi teman-teman. Tinggal tunggu dipotong aja di Imlek. Jadi masakan gitu ya. Masak kecap, dipanggang gitu ya. Coba berdoa. Minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Yang sesungguhnya tuh kayak gimana sih hati kita. Sebenarnya hidup kita masih ada di dalam jalan Tuhan atau sudah melenceng jauh.
Mungkin rajin ke gereja nih, mungkin masih rajin-rajin nih ikut ibadah online, tapi sebenarnya hidup kita tuh masih di jalannya Tuhan gak sih? Masih di jalurnya Tuhan gak sih? Orang yang percaya Tuhan, orang yang ikut Tuhan, gak pernah memang dibilang orang itu tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Enggak. Emang gak pernah dibilang. Cuma Amsal bilang ini, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Orang benar aja bisa jatuh. Tapi masalahnya bukan pasti jatuhnya. Tapi ketika dia jatuh, dia tahu kalau dia harus bangkit lagi. Kita juga gitu kan. Kita jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, kita pasti ada aja jatuhnya. Tapi jangan berhenti di jatuh, kita harus bangkit lagi. Ketika Roh Kudus menyelidiki hati kita, kalau ternyata didapati hidup kita sudah jauh dari jalan Tuhan, bahkan di dalam hati kita tidak ada Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, karena kita tidak mempersilahkan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita, makanya kenapa setiap kali kita bikin salah, kok kayaknya nggak ada yang pernah negor ya dalam hati kita. Karena nggak ada Roh Kudusnya. Bikin dosa dengan gampang aja gitu. Kayak nggak ada salah. Biasa aja gue bikin dosa lah. Lalu kehidupan rohani kita ternyata sudah kelaparan. Karena nggak pernah diisi firman Tuhan. Lewat pembacaan Alkitab. Kita kalau cuma dengar khotbah doang. Nggak akan seefektif kalau kita baca Alkitab sendiri. Karena dengar doang. Dengan kita baca sambil dengar sambil direnungkan. Itu beda. Roh kita pun perlu dikasih makan. Dikasih makannya dengan pembacaan firman Tuhan. Kalau kita nggak melakukan ini semua, tidak menyelidiki hati kita dan tidak melakukan perombakan dan riset dalam hidup kita, lalu kita melihat hidup kita hambar, teman-teman kita mengecewakan kita, kualitas hidup kita menurun, tidak ada sukacita dalam hidup kita, hanya ada kecewa, ada marah, ada iri, ada galau. Mulai suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang lebih parah kita bandingin orang yang kita kenal dengan orang lain. Itu artinya hidup kita sedang hang. Lagi rusak hidup kita, lagi nge-lag nih hidup kita. Hidup kita harus dikembalikan pada settingan yang seharusnya. Pada rencana Tuhan yang semula. Pada tuntunan yang memang seharusnya ada dalam hidup kita. Kita harus kembali ke sana. Caranya gimana? Lakukan factory reset. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, sebab yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, mari kita berdoa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, mari kita minum dalam nama Tuhan. Mari kita angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.